Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misat di channel Misat Geografi ya, di channel Misat Khairi. Kali ini kita belajar tentang geografi bab 5 kelas 11 ya. Temanya hari ini adalah dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, kali ini sub materi yang kita pelajari adalah tentang dinamika dan proyeksi kependudukan bagian 1 ya. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu terdiri dari 2 ya. Untuk kali ini hanya kompetensi yang pertama saja, itu tentang pengetahuan atau kognitif, yaitu menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, kompetensi keterampilannya ini masih belum kita bahas ya, tapi ini nanti menjadi tugas kalian ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa memahami tentang faktor dinamika dan proyeksi kependudukan, yaitu terutama nanti kita belajar tentang angka kelahiran atau natalitas dan angka kematian atau mortalitas ya. Kita mulai saja berbicara tentang faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Kita tahu penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berarti kalau seseorang sudah tinggal di Indonesia 6 bulan, maka dikatakan sebagai berdomisili di Indonesia. Nah, kalaupun belum 6 bulan tapi bertujuan menetap, maka sudah dikatakan domisili Indonesia ya. Demikian maksud dari penjelasan ini. Nah, dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Jadi dinamika penduduk itu pertumbuhan, pertambahan bisa pengurangan jumlah penduduk. Yang disebabkan oleh apa? Ada 2 hal. Yang pertama adalah faktor alami dan yang kedua adalah faktor non alami. Nah, faktor yang menambah di sini adalah kelahiran tentu saja ya, yang faktor alami ya. Kalau faktor alami yang mengurangi ya kematian. Nah, yang faktor non alami ya, kalau yang menambah adalah migrasi masuk, kalau yang mengurangi jumlah penduduk berarti migrasi keluar. Itu secara umumnya seperti itulah. Kita bahas satu persatu. Nah, tentang yang menambah sekarang jumlah penduduk yang alami, yaitu dari kelahiran atau disebut natalitas. Nah, apa itu kelahiran? Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu, sehingga yang dinamakan lahir ya lahir hidup. Kalau lahir mati berarti tidak masuk di dalam angka kelahiran ini. Nah, apa saja faktor yang mendukung kelahiran itu atau dinamakan pronatalitas itu? Ini ada 5 faktor yang dibahas di sini. Yang pertama adalah pernikahan pada usia muda. Artinya apa? Semakin muda usia menikah, maka semakin terbuka atau semakin besar angka natalitas atau kelahirannya. Nah, pakai di logika saja ya. Seperti apa? Masa perkawinannya panjang sehingga kesempatan untuk punya anaknya semakin banyak. Gitu maksudnya. Yang kedua adalah tingkat kesehatan. Artinya apa? Semakin sehat, terutama pasangan suami istri, maka di situ akan gampang melahirkan. Nah, begitu ya. Akan banyak melahirkan, itu asumsinya seperti itu. Yang ketiga, asumsi bahwa banyak anak berarti banyak rezeki. Nah, ini orang yang menganggap banyak anak banyak rezeki, maka dia akan semangat atau
punya motivasi untuk punya anak yang lebih banyak. Nah, ini termasuk pronatalitas ya. Yang keempat adalah kebutuhan tenaga kerja, khususnya di daerah agraris tradisional. Ingat, orang punya anak di pedesaan, terutama di kalangan tradisional, mikirnya kalau anak banyak maka orang tersebut akan banyak dibantu oleh anaknya. Semakin banyak anaknya berarti semakin banyak yang membantu pekerjaannya, itu maksudnya ya, terutama di daerah-daerah pertanian, kan begitu. Yang kelima adalah kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana. Nah, ini maksudnya begini ya. Jadi orang-orang itu kalau pemahaman di desa atau pemahaman orang tradisional atau antar kalangan agamis malahnya, itu anak itu membawa rezeki, dan anak itu banyak anak itu adalah menambah banyak rezeki, yaitu pemahamannya, dan mereka tidak bahkan menolak KB kebanyakan, sehingga disinilah yang menjadi faktor yang menjadikan semakin banyak kelahiran. Nah, itu faktor yang pronatalitas. Nah, yang kedua ini yang menghambat atau antinatalitas. Nah, apa saja yang menghambat kelahiran atau antinatalitas itu? Yang pertama adalah pelaksanaan KB. Adanya KB ini secara nggak langsung adalah membatasi jumlah kelahiran ya, sehingga ada pedoman 2 anak cukup, sehingga orang secara nggak langsung dibangun mindsetnya untuk punya anak yang cukup 2 saja. Nah, ini maka terjadilah pembatasan secara mindset, dan kebanyakan sekarang banyak orang-orang yang punya anak 2 saja. Ini agak adalah pelaksanaan dari program KB. Yang kedua, asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga. Nah, sekarang sudah banyak orang yang memahami anak itu sebagai beban karena mungkin harus membiayai dan menyekolahkan. Nah, sehingga sekarang ada asumsi anak itu bukan banyak anak banyak rezeki, justru banyak anak semakin banyak pengeluaran. Sehingga orang-orang berpikir ya punya hanya 2 sajalah cukup, yang penting untuk bisa membiayainya, begitu. Yang ketiga, pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Nah, ini di tempat kerja seperti pegawai negeri itu kan ada pembatasan 2 anak yang diberi tunjangan. Anak ketiga sudah tidak ada tunjangan, maka di sini ada motivasi untuk ya sudah anak 2 saja yang dibiayai pemerintah, kalau 3 kan tidak. Nah, itu sehingga dengan pembatasan tunjangan ini terutama bagi negeri ini untuk memotivasi hanya punya 2 anak saja ya, ini termasuk faktor yang menghambat kelahiran. Yang keempat adalah penundaan usia pernikahan. Artinya semakin tua dia menikah, maka semakin sedikit anak yang akan dipunyai, itu maksudnya ya. Kesempatan punya anak banyak dengan masa perkawinan yang pendek ini dihambat oleh penundaan usia pernikahan. Nah, angka kelahiran dapat diklasifikasikan atas angka kelahiran kasar atau CBR, ya, angka kelahiran umum atau KFR, dan angka kelahiran menurut kelompok usia atau ASBR. Ya, ini ada hitungan statistiknya ya. Oke, kita lihat sekarang bagaimana angka kelahiran kasar itu dihitung. Ini CBR ya, adalah banyaknya kelahiran dalam 1 tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Berarti CBR B per P kali K konstanta. Nah, CBR itu angka kelahiran kasar, B jumlah bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu, P jumlah penduduk pada pertengahan tahun, K sama dengan konstanta, biasanya 1000. Memang konstantanya 1000 atau per 1000 penduduk ya. Kalau angka kelahiran umum ini GFR, ini menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia produktif 15 tahun sampai 15 sampai 44 tahun ya. Satunya 15 sampai 49, ada yang mengatakan begitu. Dalam periode tahun tertentu ya. GFR sama dengan B per usia wanita 15 sampai 49 kali konstanta ya. Ini
rumusnya GFR, B-nya jumlah bayi yang lahir, PF-nya adalah jumlah penduduk wanita usia tertentu tadi ya. Ini ditentukan 15 sampai 49 pada pertengahan tahun. K konstantannya adalah 1,00 ya. Atau 1000 ya ini ya. Oke, ini contoh soalnya bagaimana menghitung CBR ya. Mungkin kalian nanti pause saja kalau ingin tahu detailnya, di pause kemudian dipahami. Misalnya soal ini ya, saya kalau menerangkan ini satu persatu secara detail maka waktunya terlalu panjang. Oleh karena itu kalian perhatikan ini ya, CBR B per P, B-nya itu adalah 14.000, berarti ini ya, berarti apa? Jumlah kelahiran 14.000. Kemudian P-nya ini adalah apa? P-nya berapa? Di situ ada 1 juta. Berarti apa jumlah penduduknya ini? Nah, berarti ini 0,014 itu adalah 14.000 dibagi 1 juta itu adalah 0,014 kali 1000 sama dengan berapa CBR-nya adalah 14. Artinya CBR 14 itu artinya terjadi 14 kelahiran bayi dalam setiap 1000 penduduk. Begitu ya. Termasuk di sini tentang contoh soal GFR. Sama. Rumusnya hampir sama. Nah, bedanya di sini adalah penduduknya usia tertentu ya. Berarti di sini adalah usia 15 sampai 45 sebesar 300 sama ya kan. Kali ini 1 juta. Kemudian 12.000 ini adalah kelahiran bayinya. Ya kan? Sehingga GFR-nya 40, artinya 40 sama dengan yang di atas, terjadi 40 kelahiran dalam 1000 penduduk. Usia tertentu berarti pada usia 15 sampai 45 tahun. Ini menghitung GFR. Nah, kalau menghitung ASBR, nah seperti ini rumusnya, sama saja B per P kali. Bedanya adalah di variabel B-nya, ini kelompok umur tertentu ya. Konstantanya tetap 1000. Ini contoh soalnya, kalian lihat saja, mesti B per P. P-nya ini dikatakan usia 20 sampai 24. Ini berarti 50.000, 2.000-nya angka kelahiran. Nah, maka ASBR-nya adalah 40. Nah, ini bisa dihitung dengan mudah sekali. Artinya terjadi 40 kelahiran, jumlah kelahiran dalam 1000 penduduk usia 20 sampai 24 tahun. Saya kira jelas ya. Nah, sekarang kita pindah ke angka mortalitas atau kematian. Nah, kalau tadi yang pro mortalitas, kita bahas yang pro mortalitas dulu ya. Sebelumnya kita definisikan apa itu kematian. Angka kematian atau mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Nah, itu adalah pengertian angka kematian. Nah, beberapa faktor yang mendukung peningkatan angka kematian atau mortalitas. Apa saja yang mendukung terjadinya kematian? Satu, rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Jadi, kalau orang rata-rata tidak peduli dengan kesehatannya, maka sangat dimungkinkan dia cepat mati, ya begitu. Ya. Yang kedua, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas. Dan yang keempat, bencana alam. Atau juga yang terakhir adalah peperangan. Nah, ini angka kematian. Nah, ada juga lawan dari angka atau promortalitas, namanya adalah antimortalitas. Apa saja yang menghambat kematian itu? Yang pertama adalah tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Jadi kalau orang sadar kesehatan maka semakin sehat dia, gitu. Artinya lebih lama mati, begitu ya. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, lingkungan yang bersih dan teratur. Yang keempat adalah ajaran agama yang melarang bunuh diri. Nah, ini. Jadi orang yang bunuh diri itu termasuk promortalitas. Nah, kalau agama melarang bunuh diri maka nanti menghambat kematian. Nah, seperti di Jepang itu mungkin
orang kebanyakan kurang beragama, maka banyak terjadi bunuh diri di sana lah. Kan gitu. Nah, angka kematian antara lain dapat diklasifikasikan atas angka kematian kasar atau CDR dan angka kematian menurut umur atau SDR. Juga nanti ada tambahan tentang angka kematian bayi. Nah, ini angka kematian kasar rumusnya sederhana, CDR sama D per P sama dengan angka kelahiran. Bedanya adalah kalau di kelahiran itu angka kelahirannya, maka di angka kematian ya kematiannya yang dihitung sama persis. Maka saya tidak terangkan banyak atau panjang karena rumusnya CBR. Kalau B-nya itu adalah birth rate, kalau ini death rate, artinya yang lahirnya diganti mati gitu, hampir sama dengan yang tadi yang kelahirannya. Ini contoh soalnya, kalian pause saja, kalian lihat mesti sah. Komponennya hanya 2, yaitu jumlah penduduk dan angka kematiannya. Sudah 2 itu dibagi, kemudian kalikan 1000, yaitu ketemu 6, berarti artinya 6 per 1000 sama dengan tadi ya. Ini angka kematian menurut umur juga sama, hanya ini pada umur tertentu ya. Kemudian ini contohnya ya, kalian pause saja, kalian lihat sama saja D per PX kali 1000 sama. Nah, yang saya terangkan tambahan untuk bahasan hari ini di angka kematian itu ada namanya angka kematian bayi. Nah, rumusnya juga sama. IMR sama dengan jumlah kematian bayi kurang dari usia setahun, dikatakan bayi berarti apa? Kurang dari usia 1 tahun. Kemudian per jumlah kelahiran bayi hidup kali 1000. Nah, ini agak beda. Jumlah kelahiran bayi hidup berarti kalau di sini contoh soalnya adalah 280 itu kematiannya, maka ini di atas ini kan per 14.000 bayi. Nah, ini 14.000-nya di pembaginya dikalikan 1000, maka IMR-nya 20, artinya terjadi 20 kematian bayi dalam setiap 1000 bayi yang lahir hidup. Nah, demikian mungkin hari ini yang bisa saya terangkan tentang angka kelahiran dan angka kematian. Kalau belum paham bisa telepon atau video call dengan saya atau WA saya, atau ditulis di chat video ini di YouTube ya. Dari saya ucapkan terima kasih.